Bukan kesadaran manusia yang menentukan keberadaan mereka, tetapi, sebaliknya, keberadaan sosial mereka yang menentukan kesadaran mereka. Orang-orang selalu menyalahkan keadaan. Aku tidak percaya akan hal ini. Mereka yang hidup di dunia ini adalah mereka yang berdiri tegak dan mencari keadaan yang mereka inginkan, dan jika mereka tidak berhasil menemukannya, mereka menciptakan keadaan tersebut. Memiliki berbagai potensi untuk tumbuh berkembang menuju kepada kesempurnaan. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan dalam cara berpikir serta caranya untuk mengendalikan diri. Manusia diberikan nafsu juga hasrat, yaitu hasrat untuk mencapai tujuan dengan memenuhi syarat untuk menjadi manusia yang berkarakter. Kekuasaan manusia adalah kekuasaan menghadapi diri sendiri yang tak sepenuhnya dipahaminya sendiri, manusia lain yang tak selamanya dapat dimengerti, masyarakat yang tak pernah selesai terbentuk, semesta hidup yang tak kunjung tertangkap oleh dalil. Hakikat hidup bukanlah apa yang kita ketahui, bukan buku-buku yang kita baca atau kalimat-kalimat yang kita pidatokan, melainkan apa yang kita kerjakan, apa yang paling mengakar di hati, jiwa dan inti kehidupan kita. Yang penting bukan apakah kita menang atau kalah. Tuhan tidak mewajibkan manusia untuk menang sehingga kalah pun bukan dosa. Yang penting adalah apakah seseorang berjuang atau tak berjuang. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah perlombaan dalam kebaikan, bukan perlombaan keunggulan satu sama lain. Surga itu gak penting. Fokuskan dirimu hanya pada Tuhan. Untuk mengetahui karya kebesaran Tuhan, untuk memahami kebijaksanaan, keagungan dan kekuasaannya, untuk menghargai derajat dan hukumnya yang luar biasa, pasti semua ini harus menjadi sesuatu yang menyenangkan dan dapat diterima sebagai ibadah kepadanya. Hidup sudah dilahirkan dalam kondisi yang belum kita pilih. Situasi di mana kita menemukan diri kita seperempat dari alam semesta, di mana kita mungkin merasa telah dilempar dan berkeliaran, tersesat, namun bertentangan dengan latar belakang inilah, kita bisa mulai, artinya, memberi jalan baru, untuk berbagai hal. Jika kebangkitan adalah kebangkitan dari kematian, semua harapan dan kebebasan terlepas dari kematian. Saya menemukan diri saya hanya dengan kehilangan diri saya sendiri. Ada burung hantu tua yang bijaksana yang duduk di pohon. Semakin sedikit dia berbicara, semakin banyak dia mendengar. Semakin dia mendengar, semakin sedikit dia berbicara. Mengapa kita tidak bisa seperti burung hantu tua yang bijaksana di pohon itu? Pidato harus mati untuk melayani apa yang diucapkan. Peran agama sesungguhnya membuat orang sadar akan fakta bahwa dirinya bagian dari umat manusia dan alam semesta. Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing, terus saja jalan. Manusia yang bisa mengendalikan nafsunya adalah manusia pilihan yang memiliki kedudukan sangat mulia baik di sisi Tuhan maupun manusia. Tetapi sebaliknya, jika manusia memperturutkan hawa nafsunya, maka manusia akan menjadi makhluk yang paling hina dan rendah kedudukannya. Dengan akal inilah manusia yang hina dan dina menjadi makhluk yang paling sempurna. Manusia yang lemah menjadi makhluk yang paling kuat di muka bumi ini. Kita harus mampu sebagai manusia untuk memaksimalkan akal kita agar supaya dalam kehidupan berikutnya kita tidak termasuk orang yang merugi. Tak bisakah kita berhenti sejenak, mencoba menyadari rasa yang mungkin tak tereja mata, yang lewat begitu saja karena keegoisan kita? Dalam hidup ini terkadang kita perlu merasakan kehilangan supaya bisa kembali mengerti apakah arti menemukan. Ingat, kamu tidak harus segera untuk melihat hasil akhirnya. Namun pastikan selalu ada kemajuan dalam setiap hal yang sedang kamu lakukan.